photo ya, in the beginning and at the end ya. Oke, sebentar saya screen share dulu. Oke, 2 weeks ago kita udah sampai ke skill reading yang ini ya, apa? Mana? This one. Ya, apa? Pronoun reference. Jadi kemarin kita sudah bahas ketika ada ketemu kayak they, it gitu di tengah jalan, dia revertnya sebenarnya ke noun yang mana. Itu last skill that we learn. Nah, sekarang kita masuk ke skill selanjutnya. Yaitu, sebentar. Saya screen share-nya udah kelihatan kan ya? Nih, indirectly answered question. Oops, sorry. Saya lobet. Sebentar ya. Bentar. Oke, sudah. So, indirectly answer question. Nah, ini biasanya yang ditanya itu adalah ini. Sesuatu yang imply atau misalnya invert yang ada di questionnya, tapi tidak di-mention secara apa sih bahasanya tuh secara gamblang gitu di questionnya gitu, di passage-nya tuh tidak dituliskan secara langsung ya, jadi lebih implisit, tidak eksplisit. Nah, so this is the example that we are going to practice today. Nah, contohnya di pertanyaan ini, yang ditanya adalah sebentar, saya izin mute teman-teman dulu ya. Oke, baik, jadi dia pertanyaannya adalah which of the following is probably not a Hawaiian word? Nah, di sini Hawaiian word yang disebutin cuma apa? This is the text about Hawaiian language, ya. Kemudian di sini yang disebutin Hawaiian word-nya adalah aloha, and then malihini, and then ada luau, and then hula, ya. So this is the Hawaiian language is melodious language, ya. This is the topic. Kemudian the musical sounding language can be heard regularly by visitor to the island, ya. Nah, pertanyaannya adalah which of the following is probably not a Hawaiian word, yang bukan kosakata Hawaii gitu ya. Ada mahalo, mahi-mahi, meklea, moana, tidak ada keempat kata ini di teksnya, di paragrafnya tidak ada gitu. Nah, terus gimana cara kita menjawabnya? Mari kita baca ya. Ada ini dia punya karakteristik atau persyaratan dari Hawaiian word ya. Pertama ya, that words that are derived from alphabet of only 12 letters ya. The 5 vowel a, i, u, e, o ya, but only use 7 consonant H, K, L, M, N, P, W gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya ada yang hurufnya di luar ini sudah bisa dipastikan that's not a Hawaiian word ya. Nah, kemudian ada lagi aturannya di next sentence-nya. Each syllable in the language ends in a vowel. Setiap suku kata berakhir dengan huruf vokal ya. And two consonant never appear together. Nah, kira-kira dari pilihan A, B, C, D, mana yang tidak memenuhi aturan ini? C. Yang C, meklea, why? Why, Mr. Anggi ya? Karena di sini ada two consonant that appear together, yaitu huruf K dan huruf L ya, bareng-bareng meklea. Sementara di teksnya ada dia bilang
two consonant never appear together. So, kita sudah bisa pastikan bahwa C pasti bukan Hawaiian word. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia menanyakan yang tidak secara eksplisit terdapat pada teksnya, gitu ya. Oke, kemudian next, nomor 2. It is implied that a luau is, nah ini disebut luau. Tapi ini nggak dikasih tauin luau itu artinya apa, ya. But we can read from this paragraph. What is luau actually means? Boleh teman-teman baca dulu sekilas ya. 1 menit mungkin untuk mencari tahu luau itu sebenarnya apa. Apakah dia sebuah tarian, a dance? Apakah dia sebuah feast atau perayaan? Apakah dia feast itu hidangan gitu ya, hidangan besar. Apakah dia sebuah konser? Apakah dia sebuah bahasa ya? Boleh teman-teman baca dulu nih luau di sini. Kira-kira apa nih? Luau itu apa artinya? Ada yang bisa jawab? Ada yang sudah jawab? Oke, kita bisa dapatkan di paragraf yang kedua nih teman-teman. Jadi gini ya, a visitor may be greeted with expression aloha. Berarti aloha itu biasanya kayak sapaan berarti ya, implied that aloha is a greeting ya. And may be referred to as a malihini because he is newcomer to the island. Jadi malihini adalah sebutan bagi artinya adalah pendatang gitu. Walaupun nggak disebutkan bahwa malihini means newcomer gitu ya. Tapi malihini because he is a newcomer. Nah, sekarang terakhir nih. This visitor might attend an outside luau. Kata kuncinya adalah where everyone eats too much. Nah, jadi luau itu apa? Apakah a dance, a feast, a concert, or a language? Anyone? Tes? Yuk. Luau, where everyone eats too much. Berarti itu luau itu apa? Oke, boleh jawab pakai bahasa Indonesia dulu, nanti kita cari jawabannya bersama. Yang B mungkin, Miss. Yang B, right, a feast. Feast itu kan hidangan ya, kayak perayaan, makan-makan, gitu, ya, right. So, where everyone eats too much itu berarti kemungkinan adalah feast, karena di dance belum tentu ya everyone eats too much gitu. Concert, language juga nggak masuk. Yang dance adalah justru si hula ini ya. To dance the hula. Kalau ini lumayan dia ada sebut gitu dance-nya. Tapi kalau yang ini, yang luau tadi tidak disebut secara implisit, secara eksplisit bahwa luau adalah feast. Nggak dibilang seperti itu. Tapi cuma bilang luau where everyone eats too much. So it is implied that luau is actually some kind of perayaan di mana banyak makan-makan di sana. Gitu ya. Nah, di TOEFL juga seperti itu. Jadi ada kadang-kadang kita harus menarik meaning yang secara implied. Oke, before we continue, kita itu dulu ya, absen awal dulu ya teman-teman. Boleh tolong dinyalakan kameranya? Terus saya panggil ya yang belum muncul. Wahyu, Kusnadi, Adam Firmansyah, Alifudin, Dwi Sandi, Nurjana, Teguh Sukma. Boleh tolong dinyalain? Wahyu, Adam, Alifudin, Teguh. Oke, saya capture sekarang ya. Sebentar. 1, 2. Oke. Terima kasih teman-teman. Silakan kalau mau dimatikan kembali untuk menghemat kuota. Oke. So, this the first ya. Looking for the implied meaning. Oke.
Any question so far terkait ini? No? Oke, kalau nggak ada kita akan lanjut ya ke skill berikutnya karena kita coba discover as much skill as possible. Nah, sorry, untuk sebelumnya biasanya pertanyaannya kalau misalnya ditanya adalah it is implied, it can be inferred from the passage, artinya apa? It is mostly likely that apa artinya apa? What probably happened during luau misalnya ya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba latihan ini. Masih skill yang sama, implied expression ya, implied meaning gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah ini. Now we're talking, this text is talking about Eskimos ya. Kemudian ditanya, pertanyaannya adalah number 1. If a kayak has 2 holes. Apa artinya if kayak has 2 holes? Nah, kita bisa lihat di sini. Kayak ya, di paragraf, the second paragraph ya. This is where we can find the information about kayak. What is a kayak? Kayak is this one. Sampan bukan, Miss? Sorry, ya. Sampan. Sampan ya. Something like canoe ya. Ya. Di sini something like canoe that has been covered by a deck ya. Covered by a deck ya. Nah, kemudian di next sentence-nya dia bilang a kayak is generally constructed with one opening for one rider. Ya. One opening meaning one hole, ya. Jadi ada bagian yang kebuka, one hole for one rider. However, some kayaks are made for 2. Oke. Sekarang artinya, di bawahnya juga ada lagi ya, because the deck of kayak is covered over, tertutupi, except for the hole, for the rider. Jadi seluruh permukaan sampan itu tertutupi sama deck gitu ya, kecuali lubang untuk si pengemudi kayaknya itu. Nah, the question is asking, if a kayak has 2 holes, artinya apa? Kalau sampan ada 2 lubang. Apakah A, B, C, atau D? Anyone? D maybe, Miss? D? This one? D. B? Okay. D. It is less stable than a kayak with one hole. Where do you find that information? Di paragraf keberapa? Di kalimat yang mana, Miss? Yang D, Miss, maaf. Oh, yang D. Iya, D. Nah, sorry, aku hapus dulu. Yang D ya. It cannot be used in the ocean. Where do you find this information that kayak with 2 holes cannot be used in the ocean? Paragraf yang paragraf yang ke-7, Miss. Oh, baris ke-7 ya. This one. Okay, because Yes. the deck of kayak is covered over, except for the hole, a kayak 8. can tip over. Okay, where is the ocean? Ocean. Oh, ini ya. Primary use of kayak is for using. For hunting, this one. Yeah, it is true that kayak is usually cannot be used in the ocean. Benar, Miss. Bahwa si kayak itu memang tidak bisa digunakan di ocean because dia akan gampang keguling ya. Tapi yang gampang keguling itu is kayak in general. Whether it is with 1 hole or 2 holes, dia memang karena ketutup oleh deck, jadi dia can tip over the water and roll back up. Jadi malah nggak bisa tenggelam, dia jadi kalau misalnya ada air dia bakal balik lagi gitu justru.
Maybe yes, primary use of the kayak is for hunting. So yeah, maybe it cannot be used in the ocean, maybe. But we don't have that information. Ya. Iya, Miss. Pertanyaannya adalah kalau kayaknya ada 2 lubang, Dua artinya apa? lubang. Kan dia bilang tadi ya di sini teman-teman, the kayak constructed with an opening for one rider. Some kayaks are made for two. Ya, berarti kalau lubangnya ada 2, berarti kayaknya bisa buat berapa orang? 2 orang. 2 orang ya. So the answer is Iya. A. Ya. It accommodates 2 pengendara 2 ya. riders. Iya, 2 pengendara. Jadi kalau misalnya kayaknya 1, lubangnya cuma 1 ya berarti cuma bisa buat 1 orang. Iya, benar-benar. Kalau kayaknya ada 2 lubang berarti bisa buat 2 orang. 2 Jadi orang. ya gitu. Walaupun tidak di-mention tadi di paragrafnya. So you need Iya, to nggak ada. get the idea from the text ya. Iya, Miss. Oke, thank you Miss. Oke, sekarang lanjut ke nomor setelahnya ya. Sorry. Oke. It can be inferred from the passage of animal ya mention in line 12-13. Berarti line 12-13 adalah ini. Ya. Eskimos have numerous use. Jadi ada selain kayak tadi kan sudah kayak paragraf 2, ada yang namanya ini. The umiak ya. Nah, bedanya umiak sama kayak, it is not closed over. Kalau di kayak kan ditutup deck ya, selain lubang pengemudinya tadi ditutup deck. Instead, it is an open boat ya, jadi terbuka. That is built to hold 10 to 12 passengers. Jadi could be many passengers can be accommodated using umiak. While kayak maybe only 1 or 2 or ya, tergantung lubangnya berapa. Eskimos have numerous use for umiak which reflect the size ya. The size of the boat. Nah, sekarang animalsnya mana? Animals ya, this one. Animals yang di sini kemungkinan apa? Coba ya kita lihat ya. For example, umiak is used to haul belonging, untuk mengambil barang-barang from campsite to campsite ya, dari satu perkemahan ke perkemahan yang lain. And it is used for hunting larger animal that are too big to be hunted in kayak. Yang nggak bisa dipakai kayak, dia pakainya umiak. Nah, kira-kira hewan apa nih yang too big to be hunted in kayak? Apakah kanguru, apakah snake, apakah whale, apakah salmon? Kangaroo. Kangaroo. Kanguru. Is kangaroo a small or big animals? Why kangaroo? It's a bigger animal. Bigger, ya. Kangaroo bigger animal than, apakah kangaroo bisa dibawa di kayak? Ya, coba dari A, B, C, D. Hewan mana yang kira-kira besar? Which animal is the bigger one from this option? Kanguru, Miss. Yang besar yang paus. Iya, yang whale, si- paus. Iya, besar. Ya, it is possible that walaupun memang sudah disebutin ya, apa namanya, animalnya apa dan sebesar apa gitu ya. Tapi kata kuncinya adalah too big to be hunted in kayak. Terlalu begitu besar untuk bisa terlalu besar untuk bisa ditangkap pakai kayak. Jadi kemungkinan yang dan dia nggak ngasih batas ya, batasnya sebesar apa. So maybe ya mungkin hewannya yang bisa dibawa oleh umiak is whale gitu. Cari yang hewan yang besar gitu. Any question from this skill? No?
Kalau belum ada, kita akan lanjut ke next skill. Belum ada? Oke, aku lanjut ya. Baik. Oke, that's about meaning, implied meaning from the passage ya. Sekarang kita coba this one. Nah, kalau ini tipe yang lain lagi yaitu answer transition question. Maksudnya apa? Jadi biasanya ada paragraf seperti ini. Paragrafnya there are only two paragraphs. Pertanyaan yang pertama adalah the paragraph preceding this passage ya. Kemudian yang kedua adalah the topic of the paragraph following the passage. Artinya apa? Artinya gini. Dia menanya, ini ada there's only two paragraph in this passage, right? Kemudian pertanyaan dari soalnya, kira-kira paragraf adalah paragraf yang sebelumnya, ya. Jadi ini cuma ada 2 paragraf di passage ini. Pertanyaan dia adalah kalau ada paragraf nih sebelumnya, di atas ini ada paragraf lagi. Kira-kira paragraf itu probably bicara tentang apa? Gitu ya. So, kalau dapat pertanyaan kayak gini, the key or the trick is to read the first sentence of the paragraph. Karena itu biasanya transisinya. Jadi di sini. Another myth of oceans concern Davy Jones, who in folklore is the man-spirited sovereign of the ocean depth. Artinya kalau kurang lebih seperti ini. Mitos atau mitos kisah ya. Kisah mitos lain tentang ocean adalah kisah si Davy Jones ini yang bla 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 bla. Nah, di sini ada kata kunci another. Ya, this one, another. Kalau dia ngomong another berarti sebelumnya most likely dia sudah bicara tentang Oke, misalnya saya ngomong gini. I have one pen. The blue pen is I have 2 pens gitu ya. The blue and the red ya. The blue one it belongs to me and another one belongs to my friend. Berarti ngomongin hal yang sama, right? So this is talking about another myth. Berarti kemungkinan di paragraf sebelumnya dia bicara tentang also a myth, teman-teman. Kayak kan misalnya dia di paragraf kemungkinan sebelumnya dia sudah baca tentang salah satu mitos atau kisah mit lah tentang oceans ya. Makanya di paragraf ini dia ngomongnya another myth about ocean. Myth yang lain lagi ya. So, secara struktur we can We can guess the preceding paragraph probably talking about also about a myth, but we don't know which myth. Ya. So myth itu apa sih? Myth itu adalah story, kisah. So kalau teman-teman bertemu yang seperti ini, lihat kata kuncinya tadi another myth. Berarti sebelumnya bicara tentang myth. Myth itu apa? Myth adalah traditional story. Ya. Kemudian myth of the ocean, story from the sea. Karena dia ngomong another, berarti sebelumnya dia udah sempat ngomongin sebuah tradisional story tentang laut yang berbeda, gitu. Paham ya sampai sini? Make sense ya, right? Oke. Nah sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah the topic of paragraph following this passage. Jadi, kira-kira kalau ada paragraf lagi di bawahnya, ini paragrafnya akan ngomongin tentang apa? So, let's read this paragraph. Nah, kalau nanyanya adalah next paragraph, it is likely that we can find the answer in the last sentence of the paragraph. Kemungkinan ada di paragraf
kalimat terakhir, coba ya kita lihat. Tapi boleh kita baca dari awal ya. According to tradition, berdasarkan tradisi, any object that goes overboard and sink to the bottom of the ocean, ya, objek-objek yang tenggelam gitu ya, have gone to Davy Jones Locker, ya, akan masuk ke Davy Jones Locker. Apa itu Davy Jones Locker? Ini ya, ocean seismical receptacle for anything that falls into the water. Nah, terus dia bilang di sini kalimat terakhirnya adalah needless to say, any sailor pelaut yang di laut gitu ya, is not so eager to take tour of Jane's Locker. Pelaut itu tidak mau datang ke Davy Jones Locker, although it might be rather interesting trip considering all the treasure, harta karun ya, located there. Nah, kira-kira bahas apa paragraf ketiganya? Apakah A, valuable items located at the bottom of the ocean? Apakah B, where Davy Jones is found? Apakah C, Jonah and the whale? Atau apakah D, preventing objects from falling overboard? Kata kuncinya adalah yang tadi saya garis bawain. Considering all the treasures located there. There itu apa? Davy Jones Locker. So what is the answer? Anyone? Yuk teman-teman. Dibaca dulu boleh? Saya tunggu jawabannya ya. A, B, C, atau D? A. Miss, A. A, oke. Why A? Kenapa A? Yes, correct. Thank you. A is the answer. Karena ini ya, valuable items. This is synonym with treasures. Ya, harta karun, benda berharga ya. All the treasure located there. Semua harta berharga berlokasi di sana. Di mana there itu? Di ini. Davy Jones Locker ya. Davy Jones Locker. Ya. Berarti dia at the bottom of the ocean ya. Dia bilang bahwa Davy Jones Locker itu adalah to the bottom of the ocean ya, tuh. Isinya adalah treasure atau harta karun ya. Yang mana harta karun is synonym with valuable items. Oke? Oke. Any question? Oke, kita lanjutkan ke next questionnya ya. Oke, yang ini, yang nomor 3 dan 4 ya. Kita coba. Yang pertama dia akan bertanya tentang preceding. Nah, kalau ketemu teman-teman preceding itu artinya dia menanyakan paragraf sebelumnya. Kira-kira paragraf sebelumnya discuss about what? What they discuss gitu. Kemudian pertanyaan keduanya adalah paragraf following. Jadi kalau ada paragraf ketiga di bawahnya, dia akan bahas tentang apa. So let's talk about the first one ya. Yang pertama dulu ya. Okay, the key should lie ya in the first sentence in the paragraph. When a strong earthquake occurs on the ocean floor rather than on land, a tremendous force is exerted ya, sampai sini. Dia kalau kita baca dia artinya apa? Ketika
ada earthquake, gempa bumi ya. Gempa bumi besar yang berlangsung di ocean floor, di dasar laut. Rather than on land, dibandingkan di darat, maka ada ini ya, tremendous force, sea water, destructive waves called tsunami. Akan menyebabkan tsunami ya. This is the main idea ya. So, berarti kalau misalnya ada paragraf sebelumnya, kira-kira dia bahas tentang apa? Apakah A, B, C, atau D? Silakan teman-teman jawab. Oke, nomor 3 ya. Apakah A, B, C, atau D? B. B, Bu. B? B, Miss. B. B, the negative effect of tsunamis. B. C, land-based earthquakes. Ada lagi? D, Miss, D. D, the effect Upside on tsunamis. tsunamis. Oke. First thing first ya, teman-teman. Dia baru memperkenalkan tsunami di paragraf ini. Ya. Ketika ada gempa bumi yang terjadinya di laut dan bukan di darat, maka kemungkinan besar akan terbentuk tsunami. Nah, berarti it is not likely that dia udah bahas negative effect of tsunami di paragraf depannya. Ya. Also, it is not likely that it sudah bahas efek dari tsunami di paragraf awal. So that's not the correct answer ya. Walaupun sudah bahas, walaupun ada kata-kata tsunami. So don't match only words ya, but you need to understand the meaning of this first sentence. Ya, the correct answer is this one. The land-based earthquake. Okay, so let's analyze the structure yuk teman-teman. Kalimat pertama dia bilang, ketika ada gempa bumi besar yang terjadinya di laut dan bukannya di darat, ya, rather than on land. Nah, dia di sini ngebahas tentang gempa yang terjadi di dasar laut. Ya, that's the main point of this paragraph. Teman-teman sudah belajar di beberapa pertemuan sebelumnya tentang understanding the main point of this paragraph ya. Nah, berarti kalau misalnya di paragraf ini dia bahasnya tentang gempa bumi di laut. Dan kemudian dia juga mention di sini rather than on land, berarti kemungkinan paragraf sebelumnya dia bahas gempa bumi yang di land, yang di darat gitu. Is it clear? The explanation, is it clear? So don't only match words or keywords, but you need to understand the whole sentence ya. Okay, and then number 4. Kira-kira paragraf yang melanjutkannya apa? So, dia bilang, so the key to the question would probably lies in the last sentence of the paragraph, ya. When a tsunami reaches shallow coastal water, ya. Bentar dulu deh. Ketika tsunami mencapai perairan yang rendah, ya, shallow tuh rendah ya, nggak dalam gitu ya. It can reach a height of 100 feet. Dia tingginya mencapai 100 feet atau 30 meter or more and can cause tremendous flooding and damage to coastal areas. Yang ngomongnya ini. Jadi the key is it can reach a height of 100 feet and cause tremendous flooding and damage to coastal areas. So, kalau kira-kira ada paragraf lanjutannya di sini, kira-kira dia akan bahas tentang apa? Apakah A, B, C, atau D? Silakan teman-teman. A, B, C, atau D? D. D? Yeah. This one, the distance covered by tsunamis. Okay, any other answer?
Oke, the distance covered by tsunamis itu berarti ini ya, pas tsunami-nya sudah sampai ke darat tuh kira-kira dia bisa sejauh apa, the distance, jaraknya gitu ya. What leads you to that answer? Gimana kita bisa memperoleh keywordnya yang mencapai ke sana? So, teman-teman lihat di sini adalah cause tremendous, ya, ini tsunami ketika sudah sampai ke pesisir gitu ya, coastal is pesisir, dia bisa cause tremendous flooding, banjir gitu ya, and damage to the coastal areas atau daerah pesisir ya. So, kemungkinan ya, apakah dia akan bahas the cause of tsunamis? Enggak ya, karena ini tsunami-nya sudah terjadi, masa dia baru ngomong cause of tsunamis ya. The destructive effects of tsunamis on the coast. Yeah, this one. I think this is the most possible paragraph. Kenapa? Karena tadi dia ngomong tremendous flooding and damage. Ya, damage here is synonym with destructive effects. Coastal area here is synonym with the coast ya. Jadi tsunami ketika sudah mencapai pesisir dia akan tinggi dan bisa menyebabkan kerusakan di coastal area. Kemungkinan next paragrafnya akan membahas dampak dari tsunami yang mencapai daratan, right? It's only logical, right? Masuk akal kan ya? Kalau seperti itu ya. So, that is the answer. Belum bahas distance ya, mungkin nanti di akhir ada sebutan distance-nya, tapi kita coba cari hubungan antara paragraf ini dan paragraf ini supaya si paragrafnya itu kalau disambung jadinya padu gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, gitu ya. That clear, teman-teman? Oke. Kita akan masuk ke skill berikutnya. Ini banyak sekali latihannya, tapi kita tidak sempat kalau bahas satu persatu ya. Kita lanjut aja ke sini. Nah, sekarang teks yang pertanyaan tentang vocab. Itu juga lumayan sering ada di TOEFL ya. Nah, biasanya pertama, mencari definisi sesuatu dari structural clues ya. Nah, aku coba langsung ke ini aja. Langsung ke sini ya. Nah, misalnya pertanyaannya adalah ini. Kita harus mencari dia dari strukturalnya ya. Dari apa yang dibahas di paragrafnya. So, pertanyaan yang number 1, dia bertanya tentang ini ya. Teddy bear itu apa sih? Oke ya. Kemudian pertanyaan kedua, past times could be replaced by apa? So, teddy bear, where is teddy bear? Where you can find teddy bear? This one ya, teddy bear, right? And then, past times, line 4. Oh, ini line 1. Teddy bear ini, line 1, sorry. Nah, ini salah ya. Kemudian, past time, line 4. Oke, sekarang mari kita baca baris pertama ini. The teddy bear is a child toy and nice soft stuffed animal suitable for cuddling. Mainan ya. Lembut, kemudian bisa dipeluk gitu ya. Oke, berarti teddy bear itu adalah apa? A, B, C atau D? D, Miss. D ya, plaything ya. Jadi dia adalah sebuah mainan. Kata kuncinya di sini ada toy ya. Child, kemudian nice, soft animal gitu ya, suitable for cuddling. Jadi nggak mungkin dia adalah animal, the animal ya. Nggak mungkin ngomongin presiden, famous hunter. Oke, that's correct. Thank you, Miss.
Jadi teddy bear adalah mainan, gitu ya. Nah, kemudian di nomor 2-nya pastimes, yang ini ya. Kira-kira pastimes itu artinya apa? Atau kalau misalnya pastimes ini bisa kita gantinya cocoknya pakai apa? Nah, untuk itu kita harus baca dulu apa namanya secara kalimatnya ya. Ini yang ngomongin si Theodore Roosevelt ya, or Teddy, ya, which is a president of United States from 1901 to 1909. Ya, he was an unusually active man. Kata kuncinya with varied pastimes. Salah satunya adalah berburu. Jadi kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia dulu aja, pastimes itu artinya apa kira-kira? Waktu lalu ya, Miss. Apa? Waktu yang lalu. Oke, pastimes. Kalau kita jawabnya secara literal gitu ya, past ya lalu, times waktu ya waktu lalu. Tapi coba kita artikan dari satu kalimatnya, so we can get the context ya. Coba, si Teddy itu ya, si Presiden Amerika itu adalah unusually active man, adalah seorang laki-laki yang sangat aktif dengan berbagai macam pastimes. Salah satunya adalah berburu. Kira-kira pastimes itu apa? Hunting trip. Iya. Mungkin. Hunting itu adalah salah satu contoh pastimes. So, bukan yang ya. Oh, bukan. Hunting, salah satunya adalah hunting. Jadi hunting itu adalah bagian dari pastimes-nya si Teddy Roosevelt maksudnya. Things that occurred in the past juga enggak ya tadi ya. Oke, kira-kira apakah hunting itu adalah job atau leisure activities? Leisure activities. Ya, this is hobby. Salah satunya adalah berburu, salah satu hobinya. Oke, pertanyaan kata kuncinya tadi, dia adalah active man with variety of pastimes, one of which was hunting. Jadi hunting itu adalah salah satu bagian dari pastimes-nya si Theodore Roosevelt. Berarti pastimes kemungkinan adalah hobi atau aktivitas yang dia sukai ya, leisure activities. Thank you, Mister. Any question sampai sini? Oke, kita coba satu lagi ya. Yang ini aja nih. Nah, 4 soal ya, kita coba ya. This is talking about a supernova. Oke ya. Pertanyaan pertama, supernova di baris pertama. Oke, this is a supernova. Ya. Artinya apa? Mari kita baca ya. Supernova occurs when all of the hydrogen in the core of a huge star is transformed to iron and explodes. Oke, supernova terjadi gitu ya, of course, ketika hidrogen, when all the hydrogen in the core, di pusat atau di inti huge star, bintang yang besar, is transformed to iron, berubah menjadi besi, dan explodes, meledak. So, what is supernova? Apakah A? Apakah dia ngomongin di iron-nya? Apakah dia ngomongin core of the star? Apakah dia hydrogen-nya? Apakah dia explosion-nya? Silakan teman-teman, apakah A, B, C, atau D? Yang C. Yang C, the hydrogen in a star. Oke. The hydrogen, sorry. Wait. Oke. Kita baca lagi ya. A supernova, of course, when the hydrogen. Supernova terjadi ketika hidrogen di inti
Coba kita baca lagi pelan-pelan kalimatnya. That's not refer to hydrogen. Supernova asking for the phenomena. It occurs when hydrogen blah 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 blah. So what does supernova means? Bukan hidrogennya. Supernova itu bukan hidrogen. Supernova. Yang di. Yes, yang di the explosion of star. Ya. Ketika sebuah bintang itu meledak, that phenomenon is called supernova. It happens when the hydrogen in the core transforms to iron and explodes. That's causing supernova. Jadi supernova is the phenomena, not the item, not the noun inside of the star. Kita juga bisa lihat dari a supernova occurs when. Supernova terjadi ketika, ya. So it's you can actually like translating the sentence into Indonesian language and it will make sense, gitu ya. So supernova is the explosion. Correct. Thank you, Mister. And then pertanyaan yang kedua adalah which of the following best describes Magellan Cloud? In line 7, this one. Magellan, nggak tahu saya ngomongnya gimana ya. Coba kita baca ya. In 1975 ya, a supernova that could be seen by naked eye, supernova yang bisa dilihat dengan mata telanjang, occurred in Magellan Cloud, terjadi di Magellan Cloud, which is a galaxy close to the Milky Way. So, what is a Magellan Cloud? Apakah A, B, C, atau D? Yang emis. A, galaxy inside the Milky Way. Apakah Magellan inside? No, it is not inside the Milky Way. It is close. Close itu artinya dekat. So, bukan yang A ya. Kalau A inside. Yang C. C, right. A galaxy. A galaxy near the Earth galaxy. So, Milky Way adalah, ini juga ada ya. Milky Way, the galaxy that includes the Earth ya. So, Magellan Cloud, galaxy near to Milky Way yang contains Earth ya, gitu. Thank you, Mister. And then the last, and number 7. Sekarang Milky Way di line 9, artinya apa? A, B, C, atau D? This is the keywords that we have. Apakah Milky Way part of the Earth? Apakah Milky Way galaxy close to the Earth? Yang simis. C. Yang D. Mana? Oke, yang C jawabannya. The galaxy that is home to the Earth. Kata kuncinya adalah ini. Galaxy that includes the Earth. Artinya bumi kita ini ada di dalam galaksi Milky Way. So Milky Way is the galaxy that home to the Earth. Yang D tidak ada pembicaraan tentang warna-warna creamy colored cloud ya. Ya, tidak ada informasi itu ya di sini ya, nggak ada ya. Oke. Number 8. Kita coba lihat ya. Phenomenon in line 12. This one. Phenomenon, ya, phenomena. There was a great explosion followed by 3 months of lighted skies. And historical chronicles of the time were full of accounts and unusual explanation for the misunderstood phenomena. Many people believe that it meant that the world was coming to the end. Dunia mau kiamat gitu ya.
Ada ledakan hebat yang diikuti oleh 3 bulan. Apa? Langit yang bercahaya. Dan ya riwayat sejarah. Ada banyak penjelasan terkait fenomena. Jadi fenomenanya itu adalah, misunderstood fenomenanya adalah banyak orang yang mengira bahwa itu artinya the end of the world, ya. So, fenomena di sini jatuhnya apa? Yang paling dekat meaningnya, apakah dia everyday occurrences, something that happen every day? Apakah dia event yang disalahpahami? Apakah dia common belief, ya, kepercayaan umum masyarakat? Or dia adalah kejadian yang tidak biasa, unusual occurrence. Oke, apakah A, B, C, atau D? B. Yang D. Yang D, yes, the answer is yang D. Unusual occurrence, sebuah kejadian yang tidak biasa, ya. Dan kejadian itu disalahartikan, kejadian itu menjadi misunderstood. Tapi fenomena sendiri maksudnya adalah bukan event yang disalahpahami, tapi adalah kejadian alam yang mungkin jarang terjadi. That's the phenomenon mentioned here. Okay, is that clear everyone? Clear. Oke, baik. Nah, sekarang aku agak quick aja ya. Langsung aja di sini. Nah, kadang juga ada sama. Kalau tadi kan berdasarkan struktur ya, artinya kita harus membaca meaning dari satu sentence itu ya, dan menebak arti kata itu kira-kira apa ya. Tapi in some occasions gitu ya, dia juga nanya meaning from word parts. Jadi gini. Coba kita baca dulu ya. Kita baca dulu teksnya ya. Pertanyaan yang pertama adalah dia nanya tentang ini. Salah satu aja deh aku coba. Misspelled ya. Di halaman di line ke-7 ya. Mana? Misspelled ya. This one. Oke, kita baca ya. In these stories, learner vividly creates the language ya. Si learner membuat bahasa and the ambience of this lower class, often using the misspelled words. Nah, grammatical errors, incorrect diction. Oke, misspelled itu kira-kira artinya apa? Misspelled. Spelling artinya apa? Miscommunication artinya apa? Nah, kalau ini misspelled. Jadi kira-kira yang A, B, C, atau D? Ya, teman-teman, terakhir nih. Kurang komunikasi. E? Bukan yang E ya jawabannya ya. Yang C. Yang C, betul. Incorrectly written ya. Teman-teman kalau misalnya lihat miscommunication, pasti mikirnya komunikasi yang nggak pas gitu ya, nggak sesuai. Miscommunication. Kemudian apa lagi? Misbehavior gitu ya. Ada nggak sih misbehavior? Ada kayak berperilaku yang tidak sesuai gitu ya. Nah, ini spelling itu artinya apa? Kalau teman-teman tahu spelling bee, mengeja ya, spelling, mengeja. Jadi kalau ejaannya salah berarti kan eja tuh misalnya mom tulisannya M-O-M gitu ya. Book B-O-O-K. Berarti kalau misspell salah nulisnya, berarti incorrectly written. Nah, kadang teman-teman kita bisa melihat meaning dari suatu kalimat, suatu kata itu dengan melihat bagian dari kata itu, yaitu di sini yang menjadi kunci adalah miss. Miss itu kan artinya salah ya. Kemudian ini fifth, ini kata kuncinya ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman di sini. Nah, ini dia ada nih kata-kata yang memang bisa berarti seperti itu gitu. Kita bisa melihat maknanya dari bagian kata itu ya. Misalnya kontra. Nah, kontra itu artinya berlawanan kan.
Ya, so Kontradiksi. kalau ada kata-kata contradiction, right? Kontraindikatif, controversion, contrast itu meaningnya something that berlawanan, ya. Kemudian yang kedua, malpractice. Mal itu artinya bad ya, buruk. Jadi kalau ada malcontent berarti konten yang buruk. Malpractice, praktis yang buruk. Apalagi? Ya, yang depannya mal. Jadi teman-teman bisa kira-kira menebak maknanya ya. Miss tadi ya, misunderstanding, error ya, kesalahan, miscommunication, mistake, apalagi? Misspell tadi ya, pokoknya kayak gitu, artinya adalah something wrong with the spelling atau something wrong with the communication. Kemudian sub itu artinya under ya, misalnya ada subway, itu kan kereta yang di bawah tanah gitu ya. Kemudian subordinates, artinya bawahan. Ya, gitu contohnya. Kemudian deck. Deck itu artinya 10, decade ya. Jadi kalau misalnya ada decanomial, berarti itu 10 angka. Kemudian ada decadron atau deca something ya gitu. Decade gitu ya, itu bisa artinya 10. Multi itu artinya many. Jadi kalau ada multiple ya banyak. Kalau ada he spoke multi language, oh dia banyak bahasa ceritanya. Apalagi? Multi talent, oh talentnya banyak. Multiple choice, ya pilihannya banyak, itu jelas ya. Atau soul tuh artinya one, solo ya. Jadi misalnya ada solar system ya, solar system itu matahari sih. Apalagi ya? Ya kalau ada, saya belum tahu ada yang lain, tapi kalau soul itu artinya one. Kalau tree artinya 3, triple, trifecta atau apa sih yang di agama itu kalau nggak salah ada sebutannya apa gitu. Artinya 3 ya. Kalau misalnya dict artinya terkait perkataan, dictate ya. Ini jarang sih, domain, jur, more, spec agak jarang, tapi boleh diingat ya. Kalau fifth artinya leave, fair artinya turn, divert artinya itu artinya earth ya, territory itu artinya lahan ya, lahan kekuasaan, territory, earth, atau terrestrial, earth, berarti kalau extraterrestrial, terrestrial itu bumi, extraterrestrial means di luar bumi, berarti itu something that come from outside of the earth gitu ya. More artinya death, mortal, ya, morbidity, mortality gitu ya. Kemudian ya, bisa teman-teman lihat di daftar ini. Boleh teman-teman screenshot kalau butuh. Oke, that's all from me tonight. Sudah jam 8. Baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kita foto-foto dulu sebelum kita tutup ya. Boleh tolong dinyalakan semua kameranya. Heru, Sofian, Romi. Oke, saya harap nanti pas saya bilang ditahan ya, jangan ada yang mati nyala videonya, karena nanti urutan gambarnya jadi geser. Dharma, boleh tolong nyalakan. Oke, sebentar aku cek. Zikri, Faton, Zamel, Alifuddin Azhar, tolong dinyalakan ya. Oke, Debbie Pristiawati, sorry. Debbie Pristiawati lagi di jalan, Bu. Boleh nggak apa-apa dinyalain dulu karena kan syaratnya adalah foto ya. Saya ada nggak, Miss? Ada. Oke ya. Saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, tahan ya, jangan dimatiin dulu. Karena ada 2 halaman. Oke, 1, 2, zikir. Oke. Baik, sudah. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya malam hari ini. Thank you, Miss. That's all. Thank you. Sama-sama, Miss. Bye-bye. Thank you. Bye.